Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan langsung kepada Jaksa Agung Sani Tiar Burhanuddin laporan dugaan korupsi terkait fasilitas pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dugaan korupsi atau fraud yang dilaporkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Laporan tersebut terkait dugaan korupsi pada pemberian fasilitas pembiayaan ekspor LPEI dengan dugaan ada kredit bermasalah yang terindikasi penipuan. Kejaksaan Agung menjelaskan laporan yang diterima terkait fasilitas kredit kepada 4 perusahaan. Sebesar 1,8 triliun, SMR 218 triliun. Ini nama PT ya, nama perusahaannya. Ya. 215 miliar. Ya. 216 miliar, kemudian PT SFI ada 1,44 miliar dan PT PRS sebesar 305 miliar. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi peringatan kepada manajemen Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia wajib menjalankan komitmen pemberantasan korupsi. Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 2009. Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI. Untuk membahas lebih lengkap pagi ini Kompas Bisnis sudah bergabung bersama Ketut Sumadana Kapus Penkum Kejagung. Pak Ketut, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Selamat pagi, baik Pak. Ini kita update lagi kalau yang kemarin sudah dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya temuan yang sudah dilakukan dalam berapa jangka waktu ini Pak penelitiannya dan penyelidikannya? Jadi begini, temuan ini bersumber dari tim gabungan ya antara Inspektorat Keuangan di Kementerian Keuangan sama BPKP dan Jamdatun. Nah, sebenarnya perkara ini dimulai dari 2015 sampai 2019 ya. Sementara kita masih memberikan kelonggaran untuk melakukan satu pembayaran sesuai dengan itikat baik. Ternyata sampai saat ini karena ada beberapa yang dimiliki oleh perusahaan asing, sampai saat ini tidak ada dilakukan pembayaran yang memadai. Artinya ada pembayaran tapi tidak persentasenya sangat kecil sekali. Itu baru tahap pertama ini yang dilaporkan kemarin ini ya. Yang 4 perusahaan itu saja sudah menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari 2,5 triliun. Dan tahap keduanya mungkin lebih lanjut ini masih dalam proses istilahnya dalam proses restrukturisasi, reconditioning dari teman-teman, negosiasi dari teman-teman 3 tim tadi. Jadi itu awal mula ceritanya sehingga itu harus diserahkan kepada kami dalam rangka penegakan hukum seperti itu. Oke, ini 4 perusahaannya semuanya asing Pak? Tidak, satu perusahaan asing yang kebetulan nilai debiturnya sangat tinggi. Itu sebenarnya sejak awal mereka melakukan satu peminjaman pembiayaan kredit ekspornya sampai 7 triliun. Tetapi itu sudah berjalan kemudian dilakukan tampal sulam sehingga kemarin kita temukan 1,8 triliun masih menunggak seperti itu. Untuk yang pertama yaitu PT RRI yang bergerak di bidang perusahaan sawit ya. Kalau yang PT SMS itu sebagian juga dimiliki oleh asing, sebagian juga dimiliki oleh orang Indonesia ya. Karena ini grupnya grup pertambangan juga ya, pertambangan batubara. Kemudian grup SCPP juga pertambangan batubara. Dan PRS ini yang agak lain ini. Ini adalah perusahaan shipping atau perusahaan pelayaran perkapalan seperti itu. Ini sebenarnya apa yang jadi kendala dari 4 perusahaan ini? Karena dari 2015 Pak, berarti berjalannya sudah cukup lama, hampir mau 10 tahun ini. Apa yang jadi kendala dan alasan mereka tidak kredit ini terkendala dari merekanya? Ya, pertama begini, dari sisi pembiayaan ada kekeliruan ya dalam hal penilaian aset ya. Ada yang aset yang di markup nilainya sehingga ketika dilakukan eksekusi tidak bisa dilakukan pembayaran secara penuh. Itu yang pertama. Kedua, ada laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kalau saya lihat dari dokumen yang disampaikan kepada kami ya, ada pembiayaan tidak sesuai dengan pembiayaan awal atau tidak sesuai dengan apa
yang diajukan dalam proses pembiayaan. Jadi tujuannya itu sudah dialih-alihkan semua sehingga memang ketika kita cek dokumen-dokumen ini eh, sangat mengarah kepada fraud atau tindak pidana korupsi seperti itu. Oke, kalau 6 yang dalam tahap 2 ini sedang dalam penyelidikan juga, apakah modusnya mirip dengan keempat perusahaan yang sudah ditemukan ini, Pak? Hampir sama, tetapi yang 6 ini masih istilah gininya masih performanya masih bagus gitu loh. Loan performanya masih positif lah, masih ada upaya-upaya mereka untuk bernegosiasi melakukan satu pembayaran. Tetapi yang 6 ini pun juga sebagian dimiliki oleh perusahaan asing gitu loh, kayak perusahaan Cina, perusahaan Pakistan dan India kan. Nah, kesulitan kita adalah orang-orang ini jaminan di Indonesia tidak ada. Kalau ada mungkin tidak jadi permasalahan, tinggal kita melakukan suatu eksekusi. Dan yang lagi kita lihat dalam dokumen itu bahkan mereka mempilotkan diri sendiri biar untuk menghindari tagihan-tagihan daripada utang pembiayaan dari EPI seperti itu. Oke, dari 4 perusahaan ini juga sudah ada yang melakukan modus itu, Pak, mempilotkan diri sendiri itu? Ada beberapa yang kita cek dari dokumen yang kita terima. Gitu. Oke, kalau barang bukti, Pak, yang sudah ditemukan apakah sudah ada juga dari Kejagung? Nah, ini kan baru hari kemarin ya kita serahkan dari Kemenq ya. Tentu kita harus mempelajari lebih jauh dan barang bukti juga kita sudah mendapatkan dari bidang Jamdatun, Perdata dan Tata Usaha Negara ya. Ini kita akan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan internal dan kolaborasi dengan tim gabungan tadi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa ngambil sikap bahwa perkara ini layak untuk naikkan di penyidikan seperti itu. Pak, kalau yang 6 tadi, Pak, apakah sektornya juga mirip, Pak, dari komoditas tadi ya? Kalau dari 4 ini kan paling banyak komoditas sawit, lalu juga ada nikel dan batu bara. Apakah yang ke-6 ini juga bergeraknya sama sektornya? Nah, saya kira hampir-hampir mirip karena kan semua sektor yang dibangun oleh LPI ini adalah sektor untuk untuk ekspor ya, untuk komoditas-komoditas ekspor. Tentu tidak jauh-jauh dari itu, dari hasil tambang, dari sumber daya alam seperti itu. Oke. Akankah memanggil saksi lagi, Pak, sejauh ini? Nah, ini kita belum memanggil saksi ya. Ini masih kita dalam proses telaah pembelajaran dari tim. Nanti tim Jampisus akan mempelajari. Kemungkinan dalam waktu dekat minggu depan sudah mulai kita lakukan pemeriksaan. Apakah langsung perkara ini dilanjutin dengan proses penyidikan atau masih dalam proses penyelidikan? Saya pikir sih kalau lihat dari indikator-indikator yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin ya sudah layak perkara ini untuk naik di proses penyidikan. Kalau dari LPEI-nya, Pak, ini apakah memang ada indikasi terlibat dalam fraud ini atau memang murni karena 4 perusahaan ini memang menyelewengkan dana-dana dari pinjaman ekspor itu? Tentu kalau lihat dari dokumen tadi saya sampaikan ya kalau ada markup penilaian aset ya untuk jaminan kolateralnya, tentu ini pasti ada keterlibatan dari pihak internal LPI, nggak bisa kita nafikan, pasti ada. Itu loh. Kalau misalnya dia secara real melakukan satu penilaian terhadap kolateral, tidak akan jadi permasalahan begini. Kita bisa lakukan eksekusi langsung terhadap aset-aset yang ada dijaminkan di dalam negeri seperti itu. Oke, yang artinya sebenarnya apakah aturan soal perusahaan tidak memiliki aset di dalam negeri ini harus dievaluasi, Pak? Oh iya, harus semua yang terkait dengan debitur pinjam meminjam, apalagi menggunakan uang negara ya, harus punya kredibilitas, kapabilitas yang bagus ya, bukan hanya kolateral, kapasitas, kualitas dan prospek perusahaan yang dijalankan di Indonesia itu seperti apa. Itu harus sebenarnya sangat ketat itu kalau dalam sistem perbankan nasional harus ketat, ada punya standar-standar khusus itu. Tapi berarti banyak ya, Pak, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak punya aset kayak tadi perusahaan asing gitu, mereka nggak punya aset, jadi ketika mereka nggak bisa bayar gampang aja pergi. Kalau saya lihat sih banyak itu. Kalau saya lihat ini kan baru tahap pertama. Besok kalau misalnya yang 6 perusahaan yang nilai 3 triliun itu juga ada, itu juga kemungkinan. Bahkan ada tahap ketiga itu kemungkinan kalau saya lihat. Masih banyak gitu, masih banyak yang mau akan laporkan ya mudah-mudahan sesuai dengan imbauan Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Pak Jaksa Agung kemarin mengimbau secara tegas agar yang belum masuk dalam kategori fraud tadi segera untuk menyelesaikan kewajibannya. Itu yang underline yang saya dengar kemarin cukup tegas dan keras itu. Ini batas waktu untuk perusahaan-perusahaan ini menyelesaikan yang belum mereka selesaikan ini kapan, Pak? Nah, tentu kita lihat kondisi perusahaan ya tidak segampang itu ya. Apalagi perusahaan ini adalah banyak yang bergerak di bidang ekspor impor, juga kita nggak mau terganggu ekspor impornya. Juga kita tidak mau karena perusahaan ini juga banyak yang orang asing yang gini tentu harus ada tahapan-tahapan yang cukup
jelas nantinya. Nanti itu ada tim dari gabungan dari Jamdatun, dari Kementerian Keuangan termasuk dari BPKP nanti yang menentukan deadline itu. Ada perbedaan kah Pak kalau memang yang memiliki ini orang asing dibanding kalau yang memiliki adalah orang Indonesia? Oh, jelas lah. Kalau orang asing, kalau orang Indonesia kan kita gampang melihat aset-aset yang ada di Indonesia maupun dari luar Oh, negeri. oke. Kita bisa lihat kekayaannya. Tapi kalau orang asing tiba-tiba mereka datang ke sini tidak tanpa kita ketahui, ya ini kan agak kesulitan. Jadi memang hanya fokus kalau di asing ini perbedaannya hanya pada aset itu ya Pak, tidak ada Ya, sektor-sektor atau faktor lain. ya, karena tujuan daripada kita penegakan hukum dan tadi tim yang dibentuk adalah bagaimana melakukan recovery aset yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Oke. Itu sangat penting. Terakhir Pak Ketut, ini yang tahap kedua kira-kira nilainya sama atau bahkan lebih besar karena ada 6 perusahaan? Kalau saya lihat lebih besar. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu kalau nggak salah 3 triliun ya. Kalau totalnya semua itu 16 triliun totalnya. 16 triliun. Ya, maka saya bilang kemungkinan bukan hanya tahap 1, Oh, tahap 2, dan tahap bisa saja ada tahap 3-nya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terbayarkan segera. baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Ketut. Terima kasih.